Ya, selamat malam Pak. Selamat malam ya. Begini Pak, ini kan sudah tanggal 2 November nih. Ya. Kenapa belum ada informasi tentang KYC? Apa kira-kira petunjuk Bapak? Eh, Kalau dilihat dari update terbaru ya, sampai pukul 19:11 nih hari ini ya, jam 7 malam lah ya. Waktu Indonesia bagian barat tentunya Indonesia ini. Hari ini kita buka aplikasi Pi Network kita, ternyata dia sudah ada update on KYC solution. Nah, di sini dijelaskan bahwa di situ kan kalau kita lihat di bagian halaman Pi kita masing-masing di berandanya itu, yang pertama ada tertulis update detail ya, artinya kita disuruh untuk membaca dan mencermati apa isinya. Kemudian ada pilot KYC ya. Ya, jadi dua hal ini kita harus telusuri kira-kira kalau nanti kita klik pada bagian update detailnya itu kan tentu saja tertulis di sana banyak keterangan mengenai perkembangan terbaru tentang KYC. Kemudian kalau dia pilot KYC, nanti kalian akan diarahkan ke Pi browser, baru kemudian ya diikuti saja petunjuknya. Lalu memang sepertinya untuk fitur KYC-nya belum terbuka karena di situ masih ada tertulis 100/100, artinya jatahnya masih terbatas. Namun begitu kita harus cari tahu nih alasan kenapa sampai hari ini kok belum juga terbuka ya fitur untuk kita melakukan KYC secara massal. Nah, ternyata dia begini. Ya, katanya Batu-batu ya Pak? ya. Nanti dipotong. Minum dulu Pak. Jadi katanya gini, solusi KYC percontohan ya, bahwa jaringan Pi itu dirilis tanggal 1 November 2021 ya. Itu sekitar pukul 5:30 sore tadi kalau nggak salah, atau jam 6 ya. Jadi tim inti telah mengembangkan solusi KYC percontohan yang awalnya akan mendaftarkan 100 perintis per negara. Ya. Perintis ini memiliki kesempatan untuk melakukan KYC lebih awal dan membantu meningkatkan algoritma aplikasi kami sehingga solusi kami dapat diterapkan ke sebanyak mungkin perintis sebelum mainnet. Ya, ini perlu dicermati ya. Ini kan alasan dari core team mengatakan bahwa kenapa belum KYC massal, itu dia alasannya. Dan kemudian dalam jangka pendek ini kami akan secara bertahap meluncurkan lebih banyak slot KYC untuk versi percontohan daripada 100 perintis awal ini per negara. Perhatikan bahwa tim inti juga sedang berupaya menerjemahkan aplikasi ini di masa mendatang. Jadi kami sarankan menunggu rilis lengkapnya jika ya Anda tidak dapat membaca bahasa Inggris di aplikasi. Ya, mengapa KYC penting ya, atau know your customer atau know your client adalah proses verifikasi identifikasi untuk membedakan akun asli dan akun palsu. Jadi PC Pi Network adalah untuk membangun mata uang dan ekonomi digital yang inklusif dan banyak didistribusikan untuk semua perintis ya. Mekanisme penambangan Pi Network berbasis jejaring sosial dan tingkat penambangan menjadi 2 saat ukuran jejaring sosial tumbuh 10 kali lipat. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat 1 akun per orang. Ini membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menetapkan bahwa anggota dalam jaringan adalah manusia asli, mencegah individu untuk dapat menimbun Pi dengan membuat akun palsu secara tidak adil. KYC dengan demikian membantu memastikan kemanusiaan jejaring yang sebenar-benarnya. Data KYC yang kami kumpulkan hanya digunakan untuk memverifikasi identitas perintis dan untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang atau AML dan anti teroris ya. Di sini kata core team kami tidak pernah menjual data KYC Anda dan tidak akan melakukan tanpa persetujuan Anda. Jadi silakan merujuk ke kebijakan privasi kami untuk detail lebih lanjut tentang data KYC. Kemudian bagaimana cara kerja solusi KYC? Solusi KYC di Pi Network sedang dibangun melalui Pi App Engine kami sebagai aplikasi ekosistem. Perlu diingat bahwa solusi ini berupaya menciptakan keseimbangan antara akurasi dan privasi sekaligus mencapai skalabilitas untuk jutaan KYC.
cakupan luas populasi yang beragam dan aksesibilitas. Solusi KYC kami sendiri membangun otomatisasi mesin dan verifikasi manusia untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk semua orang. Otomatisasi mesin akan bertanggung jawab untuk pemrosesan gambar, ekstraksi teks, deteksi ID palsu, kemudian pemeriksaan keaktifan dan perbandingan gambar. Pemverifikasian manusia KYC mungkin harus memeriksa kesalahan. Pentingnya memiliki dan meningkatkan komponen otomatisasi mesin. Ya, ada dua. Satu, skalabilitas ke KYC jutaan perintis, dan kedua, mengurangi paparan data ke pemeriksa manusia untuk melindungi privasi perintis dengan lebih baik. Kemudian partisipasi Anda dalam rilis percontohan di aplikasi KYC ini akan membantu meningkatkan otomatisasi secara otomatis. Nah, jadi begini. Jadi kalau ditanya kapan KYC massal, kapan dibuka fiturnya dan lain sebagainya, ini sebenarnya soal waktu ya. Ini soal waktu. Jadi kita berpikirnya positif aja. Mungkin ada beberapa tahapan-tahapan yang belum selesai ya. Jadi fiturnya sedang dibenahi atau mungkin nunggu timing ya, atau waktunya yang benar-benar tepat untuk benar-benar menjadikan Pi Network ini memang sesuatu yang tidak main-main ini, karena ini untuk jangka yang sangat panjang. Kemudian ini nanti menjadi sebuah pilot project yang ya mungkin akan mendunia, dan raksasanya cryptocurrency ini. Jadi gambaran untuk melihat itu sudah terang, karena semua update, semua bentuk informasi, data terbaru, ya rilis terbaru dari setiap core team itu benar-benar nyata muncul di aplikasi Pi. Ini membuktikan bahwa keseriusan mereka itu benar-benar sangat luar biasa. Jadi kalau masih ada orang berpikir negatif tentang Pi Network, ini berarti mungkin cara berpikir dia itu dangkal ya. Ini orang yang tidak pernah membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pi Network lah, kira-kira begitu. Ya, orang-orang yang skeptis ya, yang tidak pernah melihat secara batin, secara hati, dan tidak pernah membaca berita-berita penting tentang perkembangan cryptocurrency. Oleh karenanya ya, buat yang masih skeptis, kembali ke jalan yang benar. Kita memaafkan kalian seandainya ya kalian masih berpikir negatif tentang Pi Network. Persoalan KYC, persoalan waktu. Setiap hari update-nya ada ya, setiap beberapa hari kemudian kita melihat data terbaru, import terbaru. Ini menunjukkan keseriusan mereka. Oleh karenanya jangan heran kalau nanti setelah mainnet, kalau harganya kemudian melambung tinggi sampai ke langit. Nah, kira-kira begitu. Ya jangan heran banyak orang-orang yang menambang koin Pi itu akan menjadi sultan ya, akan menjadi orang-orang yang. Ada satu pertanyaan nih Pak. Nah, karena kemarin 100 orang percobaan QC ya. Ya. Nah, itu terjadi di jam-jamnya kita tidur itu Pak. Ya. Nah, apa nanti QC massal ini seperti itu juga Pak? Di antara jam 12 sampai jam 1 atau jam 3 pagi. Itu yang terjadi Pak. Ya, saya melihatnya tidak demikian. Ini hanya karena proses perbedaan antara waktu Indonesia yang 12 jam perbedaannya dengan waktu Amerika. Jadi pada saat Amerika di siang hari, ketika mereka sedang beraktivitas bekerja, justru kita malam, kita sedang enak tidur. Nah, kemudian yang disayangkan adalah ketika malam itu kita tertidur, orang lain tidak tidur. Jadi yang 100 orang itu dapat. Kebetulan mungkin dia bisa login, masuk, kemudian melakukan verifikasi. Kita masih tidur mendengkur. Ya apa boleh buat. Maka pada gilirannya kita tinggal menunggu waktu saja ya. Kata Nicholas, tidak ada satupun pionir yang tertinggal karena dia orangnya baik hati. Udah kelihatan dari banyak yang disampaikan, baik videonya, baik informasi yang tertulis di Twitter dan lain sebagainya, itu menunjukkan dia orang yang sangat baik. Dan dia tidak ingin satupun pionir itu tertinggal, karena ini adalah salah satu bentuk yang mungkin tanggung jawab moral dia, bahwa semua harus benar-benar terverifikasi dengan baik, asalkan semua prosedur dan ketentuan yang disyaratkan itu benar-benar dipenuhi ya. Nah, jadi kalau persoalan kenapa cuma 100, kenapa kemarin kita kok bisa nggak dapat, kemudian kita nggak punya kesempatan, ya mungkin karena itu tadi, pas orang sedang tidak tidur, kita tidur mendengkur, akhirnya yang terjadi ya kita ketinggalan. Dah.
Paham ya? Itu ya Pak, paham. Jadi kita harus nggak tidur juga lah itu ya, jam-jam segitu nanti koalisi massal itu ya. Oh, tidak demikian. Karena kalau koalisi massal itu fitur itu akan dibuka selebar-lebarnya. Semua orang akan bisa login, semua orang akan bisa membuka fitur tersebut dan pada akhirnya bisa melakukan verifikasi. Ya, bukan berarti harus menunggu sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Nggak tidur ya, nggak demikian ya. Nah, pokoknya santai aja. Siang hari pada waktunya nanti, pada gilirannya, maka semuanya akan terverifikasi ya. Oke, Karena keinginan Nicholas ya ingin membentuk sebuah ekosistem yang semuanya itu akan secara adil ya, akan diberi kesempatan untuk KYC. Oke? Oke Pak, terima kasih Pak atas informasinya dan jawabannya Pak. Ya, oke.